lower bracket. Siapa yang akan mengamankan poin pertama ya? Aura Fire dan oke, ini Dairos di posisi XP ya berarti ya? Ya, XP, Sorizo. Untuk Sorizo. Oke, berarti kalau seperti ini gameplay yang akan terjadi adalah akan ada team fight, dan team fight. Pick off yang dilakukan terhadap seorang Sorizo ini mungkin akan berbuah baik, tapi agak terlalu banyak membuang source ketika udah tahu untuk menang head to head dari segi landing phase dan juga catch up seperti ini. Iya. Jadi mending mainin rotasi aja, mainin ganking aja, atau mau maksa team fight ke arah gold lanernya, karena udah pasti di arah offlanernya ini dari segi hero ya, aku ngomong ya bukan. Catch up di atas kertas dimenangkan oleh Dairos. Iya, harusnya Bigetron bisa memaksimalkan lah early-nya. Mereka punya grup juga, rotasi bersama dengan Moreno di sini. Sementara dari landing phase, Sorizo harusnya masih bisa ditinggal sendiri. Kecuali Aura Fire mereka mau untuk mainin rotasi ke area bawah seperti ini. Oke, jadi Sorizo bakal coba untuk nge-defense saja dulu. Ada bonekanya tuh, halo. Bix. Hati-hati ya kamu. Mau aku tuntun nggak? Tuh, gedean tuh boneka daripada lo ya. Nanti yang ada lu ketuntun sama tuh boneka. Oke, balik lagi ke line of down. Agak sedikit pressure yang dilakukan oleh seorang Paramis atau dari seorang Facehugger ke arah top lane. Mungkin melihat pergerakan dari seorang Kabuki yang agak sedikit tersendat. Tapi hai, masuk terlalu dalam. Masih bisa dijemput oleh Guiding Wine. Tapi sepertinya kali ini masih bisa Fortoise South ke arah belakang. Dan Facehugger belum punya Scrap Altar. Masih mau lebih berspot bahkan outplay dari seorang Kabuki. Solo kill di arah top lane atas seorang Marky. Bigetron membalikan kali ini posisi mereka harus mundur yang tadinya dia agak cukup agresif. Dia tarik semua. Pertama mereka kehilangan gold lane mereka. Mereka benar-benar ini harus coba reset kembali. Waktu ini bukan hero early atau mid game loh. Butuh waktu untuk seorang Cloudy ini. Oke. Dan menurut aku sih memang pressure yang diberikan oleh Aura Fire nih kelihatan dengan first blood yang tiba-tiba didapatkan oleh seorang Kabuki ini membuat bikin Alpha mereka harus bisa terlebih dahulu dan bahkan Max masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya dari Samsung Galaxy kali ini. Dan sementara Aura Fire mereka mau coba untuk passing fight-nya memberikan pressure lebih dan lebih, sementara Fluffy bahkan men-zoning out dua pemain. Ki terlihat low banget tapi Ki dua kali berturut-turut masih bisa bertahan. Max lagi, the Max Nia Turtle. Ini benar-benar retribution dari seorang Max ini cukup benar-benar harus membuat tim Aura Fire berpikir 2-3 kali untuk melakukan kontes. Ada baiknya makan dulu hero-nya pembawa, tumbangin junglernya, atau nggak minimal high ground-nya dia nggak punya lagi real world manipulation. Oke, baru kita coba objektif. Oke, itu tadi untuk arah dari objektif turtle ya. Tapi untuk di gold lane-nya, pressure yang diberikan oleh Kabuki ini dalam banget ke arah dari Marky. Ya, dan Marky tadi kalau kita tahu banget, ketika ada solo kill yang terjadi, berarti ada gap level dan juga XP yang besar banget, satu lah minim. Platingan tengah. Ya, dan itulah yang terjadi untuk di atas di daerah dari goldnya. Jadi di sini memang dari goldnya unggul 500-an, tapi banyak yang masuk ke arah dari Kabuki. Ya, dan beberapa belakangan dengan match dari Bigetron Alpha yang terlihat, oh my god, 4-2. Omawa dan juga Eterna memilih ke arah Aura Fire, sisanya mereka sama dengan Bigetron Alpha. So, mari kita menyaksikan dari prediksi mereka dan kalian coba di arah Pasung Lane. Kita menyaksikan Flavi bakal coba disumbangkan James yang maksimal. Max ditumbangkan Torres. Max Kalau jalan, what happened? Dia nggak menyangka ternyata minionnya masih on the way. Bukan masalah minanduin, dia 2 kali kena blocking turret. Iya. Itu sebenarnya yang problem. Pas dia udah nyebrang harusnya dia balik lagi ya? Iya, dia kena 1 damage, kenapa dia nggak keluar? Kenapa dia masih mau coba nyebrangin damage turret? Dan ingat, damage turret itu akumulasi. Iya, makin betul. besar ya. Instan dan bukan konstan. Darah top player, watch out dikeluarkan. Satu kematian atau plastic duet. Sedikit terlambat. Dapatkan Facehugger akan menjadi korban kedua. Marke, berkali-kali dikeluarkan. Masih ditutup, tapi Tortoise South membuat Marke terperangkap. Casablanca, battle, mirror image yang gede for Marke. Tidak, dia berhasil ditumbangkan dari seorang Marky di area atas, masih bisa survive. Sementara combo yang sangat amat baik Wulcharge dengan Blazing Duet dari Bigetron Alpha menumbangkan satu pemain di area atas. Dan Bigetron Alpha pun mereka berhasil untuk mendapatkan satu objektif yang kedua kali ini. Ingat, dia butuh 1 lagi untuk perfect tassel Pumawa. objektif seperti ini, dan dari emblemnya juga Magic Worship dimainkan oleh Facehugger, efek burn yang dicari. Sedangkan dari gift-nya Impure Rage. Impure Rage. Bener. Jadi bakalan tambahan beberapa persen
damage Damage ya. dari total HP lawan. Iya, pedih sih damage-nya ya harusnya. Tapi kali ini dari seorang Ki sudah mulai ditabrak. Dan wall charge terpaksa harus digunakan untuk kabur setidaknya dari kejaran 3 pemain Aura Fire. Alright, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pemain yang sedikit Ronaldo dari segi itemnya Opung Wawa. Oke, Clock of Destiny untuk Facehugger sebentar lagi. Dan Ice Queen One, ini dia. Item yang paling penting untuk Moreno sudah selesai. Kita tahu bagaimana annoying-nya untuk Gift Wow. memegang Ice Queen One. Dan penetration physical untuk si Pakito. Dan pastinya juga War X bisa jadi item pertama bagi Sorizo. Mau pick nih kayaknya kalau untuk seorang si Pakuito setelah Hunter Strike dia ke arah Malefic. Dan ini dia, kalau menurut gue sebenarnya Eve ini ada dua tipikal player. Kalau dalam under, kalau menurut aku lebih gunakan ke arah Anderson Talisman. Tapi lihat di arah bottom lane, Sorizo akan ditumbangkan karena tidak ada lagi yang bisa dibantu. Dan bahkan Watcher mencoba setidaknya membuat distraction. Sang buah Scott Altar, kayaknya terperangkap di dalam portal 1x24 jamnya sendiri. Trouble kill didapatkan. Tidak ada lagi Scott Altar. Top lane mereka tergerus. Dan bermain dari tim Bigis Renova mencoba setidaknya menukarkan dengan 1 poin gold. Tapi nampaknya sedikit gagal. Miss Trauma dengan adanya sedikit turret yang menumbangkan dia di arah bottom lane dan memilih untuk mundur nampaknya. Betul, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kali ini Marky blessing duet di area midnya mencoba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Sehingga tidak akan ada pressure berlanjutan dari Aura Fire di area midnya. Sementara Max bakal bermain lebih hati-hati di area bawah. Melihat pergerakan dari Fluffy dan juga Hai tadi. Sehingga dia tidak bisa untuk menumbangkan turret objektif bawah terlebih dahulu. Harus sedikit tarik ulur dengan seorang Fluffy. Oke, dengan problem seperti ini, tadinya Max nggak bisa bantu menuju ke arah objektif turtle. Dan tidak ada perfect turtle untuk Bigis Renova. For sure, menurut aku. Kecuali dicuri ya. Dan kalau kali ini betul sekali. Oh no, Ki. Tangan dari Aura Fire. Kayaknya terperangkap. Max is coming. Apakah bakal coba dibantu kali ini? Tapi aduh, retribution ketika seorang Hai tidak memiliki retribution itu pasti diunggulkan dalam satu sisi Opung Wawa dan juga Momojo. Iya, sementara Sorizo bakal bermain lebih objektif terlebih dahulu ke area bawahnya. Ngambil turret objektif supaya Fluffy ini bakal ke distract untuk menjaga lini bawahnya. Sehingga nggak ada yang bisa ngebantu. Tertinggal satu level Kabuki yang mungkin tidak ternotis dari tadi karena permainannya cukup senyap di arah gold lane-nya. Dia memenangkan satu level dan sudah melakukan rotasi. Ini dia. Ini salah satu the new Axe effect. The better you smell, the better you play. Menghilang, mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Ditabrak oleh seorang Kayeye. Sorizo, lihat. Langsung ke altar ditutup. Marquez kabinat. Tapi dibalikan kembali posisinya. Masih mendapatkan satu. Belum ada blessing duet. Kayeye hampir ditumbangkan tebakan. Dan Sorizo harus menjadi korban bersama dengan Kayeye harusnya. Oh, tapi masih punya flicker untuk mundur. Banget coba ditabrak lagi dan lagi. Ki tumbang. Dan sangat amat disayangkan karena bikin Alpha. Mereka tidak berhasil untuk mendapatkan trade atas kematian dari seorang Sorizo. Satu hal yang cukup berbeda dengan Bigetron Alpha di hari-hari sebelumnya. Bigetron Alpha terlihat ragu. Tanda tanya besar kali ini permainan Bigetron Alpha yang cukup ragu-ragu untuk melakukan pick off atau tidak, dive in atau tidak, fight atau tidak, Oppo. Ya mungkin bisa dikarenakan juga ada solo kill yang terjadi di gold lane. Yang kedua juga tadi Max yang harus tumbang terkena turret. Jadi sekarang mereka memang lagi under, jadi mereka harus bermain lebih berhati-hati. Dan kehati-hatian ini yang membuat mereka terlihat ragu. Iya, terkadang terlalu hati-hati juga nggak bagus ya kalau. Benar. Dan tiap kali tim fight tidak ada match ini kayak kemungkinan besar di General Alpha mereka tuh agak sedikit sulit untuk memanfaatkan gimana momentum blazing duet Marty ini harusnya dilepaskan, tapi ternyata tidak. Tadi aku udah nungguin loh sebenarnya. Tapi kali ini di area atas Sorizo bakal coba dikejar Fluffy, Zardas dan apakah Falling Starman ngecek terlebih dahulu dari area rumputan tapi tidak ada siapapun. Tapi Max terlalu jauh ditabrak dengan satu buah. Oh my god, itu pergerakan yang bagus dari Godiva menurut aku. Karena kalau Godiva yang nggak muncul, ini nggak akan tumbang sebenarnya Max-nya. Oke, kita lihat dari sisi kamera, CCTV di bench. Ada Bigetron Alpha, sudah ada call 8. Ya kan, menyaksikan anak-anaknya untuk bertanding. Tapi lot objektif yang pertama sudah akan coba didapatkan oleh tim dari Aura Fire dalam kondisi yang cukup menang. Tapi apakah barrier junior dari seorang Kaya yang mampu menutup permainan dari tim Aura Fire? Udah mulai masuk Watcher bersama dengan satu memblending duet. Dan kali ini Kabuki di take down. Dan bersama bermain dari Bigetron Alpha. Triple kill. Hai, Fluffy berhasil menutup permainan dengan retribution yang sangat baik. Setidaknya dengan ada 3 korban jiwa yang terjadi di Aura Fire. Mereka masih satu
masalah ketika mereka melepaskan mid turret mereka. Dan langsung menuju ke arah Purple Pop yang dimiliki dari tim Aura Fire. Udah mulai digrogotin dan Bigetron suka banget ngegrogotin. Bener, buat kalian coba langsung grogotin aja nih. Diskon 90% dari Grab ya. Jadi kalian yang lagi nobar MPL, biar sekalian sambil kenyang gitu kan. Jangan lupa untuk scan QR code di bawah sini biar bisa dapetin diskon 90% dari Grab. Dan kalau bisa kita lihat, Marky udah bisa mendapatkan triple kill tadi. Tandanya dengan under condition dia miliki, dia udah mulai menyamaratakan dengan pergerakan dari seorang KYY. Tapi hai, dia harus komplain seorang diri, maka coba dikumpangin. Hilang begitu saja. High ground defensif pun masih dimiliki dari seorang tim Bigetron Alpha. Ada Moreno, reward manipulation. Flicker digunakan. Damage dan barir 1 kali 24 jam yang sangat baik. Lihat, Pak Hengki, sang satpam dari Bigetron Alpha menutup portal dan tidak ada yang boleh keluar dan masuk. Oh my god. Ki, El Momento. Nice banget itu, badan yang bagus banget sih menurut aku. Tapi kali ini di area atasnya pressure terus diberikan oleh seorang Sorizo. Dan semua pemain-pemain dari Aura Fire ditutup aksesnya. Gak dikasih kesempatan untuk melakukan defense. Dan turret di area atas pun tumbang. 4 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan Lordnya juga sudah dihabiskan. Damage deal by Axo pun Wawa. Yes, Fluffy ada di atas sana. Tapi harus berhati-hati karena ini damage dealt by Axe-nya. Masih dikejar dengan Sorizo. Masih ada Sorizo. Sorizo pas ketemu Fluffy masih bocor sih. Betul. Belum dikombinasikan tadi dengan si Pakito. Iya, Pakito, ya. tadi Fluffy pas sudah ngangkat ketek, mau masuk ke turret yang kedua. Itu aku teriak, jangan kenapa. Itu masuk, itu langsung jadi almarhum. Meninggoy. langsung disolawatin. Gak mungkin ada, kenapa? Max tangannya merah, Iya. ada Dirot, ada Barir. Ya kan, walaupun gak junior, tapi kita kali ini kita bakal menuju ke arah mid lane-nya Momo-chan. Nah, Momo-chan. Iya, nggak apa-apa. Aduh, dari segi network ini masih 11-12 ya di 12 menit kita pertama. Dan player gold by UBS Gold kita, Kabuki masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini Fluffy tertangkap. Dan bahkan ada satu buah ultar yang dibuka oleh seorang facehugger. Dan Max kali ini bersama dengan Sorizo. Tentunya dia nggak mau terlalu overextend di teamfight seperti yang tadi kita udah bahas ya. Bikin apa mereka nggak boleh terlalu overextend Itu untuk teamfight. altar yang penting banget tadi. Altar Kalau nggak ada altar, aduh, tumbang. Fluffy Tumbang udah pasti. tumbang. Ada penyelamatin di arah top lane yang sangat bagus. Mereka melepaskan pandangan pada para Marky. Sedangkan Cloud, kalau udah mulai kehilangan gak dipegang, dia bisa dapetin 2 laning phase. Dan bahkan ada sedikit pause. Oke, satu Oke. mau wild charge tadi. Ke arah Godiva. Ya, itu Godiva udah kena 2. Di bawah nih ya, ada Marky juga di sana. Dan kalau misalnya dari data map terakhir yang saya lihat, itu kemungkinan besar akan satu buah point kill di Bigetron. Ya, Marky-nya standby tadi. Lagi Lordnya tadi udah dipok juga. Iya. Wow. Lordnya udah sempat dipok, udah kena wild charge tiba-tiba. Nah, ini nih, Udah terhentikan. Sepa Pulung stop report. Iya, Tolong. aduh teman-teman. Tolong ya teman-teman, ini saya mewakili sahabat saya Pak Pulung, karena kami kan bekerja menggunakan sosial media kami nih. Betul, itu kan. Mengais rezeki, Uh-uh. tolong ya. Tolong ya Tolong teman-teman ya. teman-teman jangan bermain report-report. Mohon supportnya juga. Tolong supportnya. Kita jaga komunitas MLBB tetap sehat. Kami juga di sini ingin menghibur kalian dan kalian semuanya di rumah menonton. Kami juga berjuang buat keluarga kami masing-masing dan kalian juga berjuang untuk tim kalian. Betul. Jadi kita bersama-sama respect satu sama lain dan stop report-report ya. Betul. Kita hilangkan budaya-budaya yang tidak baik ini. Oke, Benar. aku mau silakan. Iya. Spesial saya. Iya. Soalnya teman saya stres kemarin. Iya Pak. Kelihatan banget. Bahkan saya yang nggak ada di kondisi di stand Venue aja. aja ya? Apalagi Mobile Legends Professional League adalah salah satu event yang sangat besar dan terbesar juga bahkan di di Indonesia, liga terbesar di Indonesia, penonton terbanyak juga. Jadi yuk sayang-sayangku, I love you so much. Mari kita menjadi komunitas yang sehat. So, back to the land of down. Back to the land of dawn kali ini Lot yang sudah di-post, di-reset begitu saja oleh Bigetron Alpha. Sepertinya Bigetron Alpha bakal coba untuk memancing tim fight ya harusnya. Mereka nggak boleh terlalu overcommit untuk memaksain untuk dapetin Lotnya. Apalagi tadi Lot yang pertama itu kan sempat dikontes ya sama Hai ya tadi kok ya. Ya. Dan dia tuh rela gitu loh terjebak di dalam. Sementara pemain-pemain itu ditumbangkan oleh seorang Marky. Oke, tapi lihat Godiva masih dipaksa guiding win-nya. Flickernya masih di-trigger, masih ditahan. Tapi di sisi sebaliknya Marky setengah darah ini bisa dikomit loh. Marky tahu akan hal ini, bahkan cuma dimasukin. Fluffy mortality-nya pecah. Kertas soal dikeluarkan. Lalu ditabur ke arah belakang. Dan bahkan dari belakang sana Marky yang tertinggal. Play by Kabuki. Membuat Bigetron Alpha harus kehilangan Marky sang gold
laner. Sedangkan mereka akan coba untuk melakukan tim fight terhadap Kabuki. Flavi. Oh Gak my mungkin God. flicker karena ada Kabuki again menggantarkan Land of Dawn. Dan bahkan kali ini Bigetron Alpha mereka kehilangan untuk mendapatkan momentum Lordnya. Setelah tim fight yang di-beat oleh Bigetron Alpha, Ki udah loncat ke area backline tapi ternyata ada follow up kok. Yes, itu nice team fight ya. Karena tadi flickernya bahkan dipakai untuk maju ke depan. Untuk Betul. dapat poin Kabuki. kill. Kabuki benar-benar mensecure tadi poin kill, kemenangan bahkan untuk Aura Fire di area lo. Benar, kemenangan mutlak. Dan dia juga dapetin si Marky. Marki pertama, Marki. Moreno kedua, dan Wow. bahkan Kabuki kita lihat dengan Udah full damage item, udah full full item. itemnya yang nggak Wow. mungkin bisa dipendung lagi. Bigetron Alpha, menurut aku pribadi harus coba dipikirkan untuk Moreno gimana caranya dia ngebendung atau membuat Kabuki itu ter-shutdown. Wow, itu di virusnya dia ini udah pasti gak bakal bisa ditahan dengan hero yang tebal sekalipun ya. Dan facehugger timing top altarnya tuh pas banget. Oke. Pas Walters dibuka, dia langsung buka kalau Alta dan kali Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka harus melakukan Fluffy. defense dahulu. Tapi ternyata Fluffy ditumbangkan dengan satu buah knockout strike. Dan bahkan kali ini semua pemain-pemain dari Aura Fire dipukul mundur oleh Bigetron Alpha. Meskipun mereka harus kehilangan satu poin inhibitor turret di bawah. Tapi setidaknya facehugger sakit sudah dipecahkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Reset kembali. Fluffy harusnya udah mulai tahu kalau dia nggak bisa menahan damage dari seorang Mix dengan assassin damage yang dimiliki. Kalau menurut aku, gimana caranya facehugger ini tetap stick antara Kabuki dan juga Fluffy. Godiva ini akan coba meng-caping, mencoba untuk mengganggu frontliner dari tim Bigetron Alpha. Nah, ini memang masih open ending ya buat kedua tim ini. Tapi satu yang pasti, dari Fluffy dia harus berhati-hati juga. Karena dari permainan Aura Fire sendiri, Fluffy terkadang berjalan sendirian. Dan kita tahu kalau dia tumbang 4 lawan 5, ini situasi langsung gak bagus buat Aura Fire. Oke, White Box dikeluarkan bersama dengan flicker dari seorang Godiva. Balikan kembali dengan KYY di depan sana yang terperangkap oleh seorang Hai. Gila, Tapi itu. ada facehugger yang bakal membuat Bigetron Alpha besar kecil. Menurut aku ya, Memucan, Heeh. next game Paramis di ban. Kalau misalnya first pick di Bigetron. Menurut aku ya. Menurut kamu ya? Ini semua patah, semua gameplaynya patah. Itu sama Paramis semua. Iya, kayak eksekusi mereka selalu dibalikin lagi, selalu digagalkan. Dan bahkan ketika mereka udah coba komit masuk ke arah team fight-nya dengan Aura mundur. Dan kemarin Bigetron Alpha, mereka kalahnya dari Faramis. Paramis 2 makanya. game, langsung Wow. di ban habis Yes. itu. Tapi hari ini masih dilepas ya? Masih dilepas tadi. Jadi kalau sampai kalah di game pertama berarti game kedua mereka Udah. harus ban sih. Udah kelihatan banget. Kenapa? Gini loh, mereka mempersiapkan hero-hero counter Paramis. Cloud, Pakuito, Brock. Itu instant Cloud Altar. Tapi mereka Waduh. planning gameplaynya. Oh, Planning ini. setupnya. Ditarik. Tidak ada yang bisa menjemput KYY. Dan bahkan flicker pun belum sempat digunakan. Itu yang harus mereka atasi. Bukan masalah counter hero-nya. Counter hero mereka udah nge-counter. Aha. Tapi setup untuk meng-counter, menyelesaikan Cloud Altarnya. Gak berjalan dengan baik. Ini PR-nya dua sih. Oke. Cloud Altar harus di pop up duluan, di bait. Sama nyari Kabukinya di mana? Kabuki Karena tadi sih, aku tugasnya Moreno. Tadi Ki itu lagi sebenarnya ngebuka rumput pengen cari tahu nih siapa nih dalam rumput. Tapi ketuanya Kabuki. Nah, masalahnya Kabuki di sini ini bakal melumpuhkan siapapun itu, mau yang tebal, mau yang tipis, Betul. kena dia dengan yang biru, hilang. Benar kok, benar. Dan Oh my Udah. god, Max-nya terperangkap. Oh my god, tiba-tiba Kabuki sudah tidak ada win of nature. Ini harus di-concern. Karena no. tadi mereka melepaskan Lordnya karena mereka melihat seorang Max melakukan cutting di arah mid-lane. Tapi Sorizo terperangkap. Marky Ditabrak, menerabrak, ditabrak kembali. Kembali telah dibuka. Blazing Gotan one shot. Moreno menggawangi para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk menyelamatkan. Tapi Kabuki tumbang dan double kill from Kabuki. Rata-rata membuat Bigetron tumbang. Ini bencana.